Jadi segala macam bentuk kebaikan itu yang terkait dengan hak orang lain, keluarga lebih berhak. Terlebih dahulu, kebaikan itu berikan kepada keluarga. Berikan kebaikan itu kepada keluarga. Kalau kita bisa bermanis muka dengan pimpinan, apa ada sekarang karyawan ketemu pimpinannya? Enggak, Pak, nggak mungkin. Pasti, iya Pak, sudah tunduk tangannya gini, kalau perlu 2. Kalau perlu 2. Seandainya tidak masuk kerja, apa yang dia lakukan? Telepon, kirim surat, bahkan ada surat keterangan dokter. Gitu. Besok pas ketemu datang minta maaf lagi, Pak, betul Pak, kemarin saya sakit Pak. Gitu. Semua cara digunakan agar pimpinannya tidak marah. Iya kan? Maka keluarga pun lebih berhak. Istri, suami, begitu. Istrinya sudah dijanjikan ke villa di Tawangmangu. Nah, kan gitu. Bune. Tapi panggilannya harus dirubah, jangan Bune. Ya tadi itu merah delima tadi. Jangan manggil suaminya Semangka. Karena suaminya gendut panggil Semangka. Sudah dijanjikan ini ada sedikit tambahan rezeki lebih. Insya Allah bulan depan kita ke villa. Sudah dijanjiin. Gitu. Artinya kalau bukan ada sebab yang betul-betul darurat, jangan ingkari janji tersebut. Seandainya ada satu hal yang terjadi dan sangat luar biasa, yang mengakibatkan acara untuk bersenang-senang itu batal, lakukan lebih dari apa yang dilakukan pegawai itu kepada pimpinannya. Paham nggak? Harus paham. Harus paham, bukan pertanyaan. Jawabannya bukan ya atau tidak, harus. Harus paham. Ini seorang karyawan atau sekarang yang sekolah, katakan begitu, yang sekolah, yang kuliah. Tapi saya tidak mengatakan boleh sekolah, boleh kuliah loh. Saya mengatakan ini kasus, contoh kasus. Yang sekolah dan kuliah tidak masuk sekolah, tidak masuk kuliah, takutnya bukan main itu. Urus surat izin segala macam, lebih dari 3 kali dikeluarkan. Maka kepada istri dan suami pun lebih. Istri sudah menjanjikan, Mas, besok tak masakan oseng-oseng kangkung. Gitu, oseng-oseng kangkung. Karena suaminya senang sama oseng-oseng kangkung. Oseng-oseng kangkung sama sambal tempe. Gitu. Terus besok ke warung melihat sayur jipang. Karena istrinya lebih senang jipang. Beli jipang aja dibuat sup sayur asem. Jangan lakukan. Kalau sudah berjanji, tepati. Sebagaimana kita diperintahkan untuk menepati janji kepada orang lain, maka istri dan suami pun lebih berat. Ini kalau kita berbicara tentang penggalan pertama tadi. Penggalan pertama sudah dipahami ya. Semua macam bentuk kebaikan yang terkait dengan hak orang lain, maka keluarga yang lebih berhak. Penggalan kedua dari kaidah tadi, bahwa segala macam bentuk keburukan yang diharamkan oleh Islam, maka keluarga kita pun lebih berhak untuk jauh darinya. Islam melarang untuk su'udzan, prasangka buruk, ya atau tidak? Ya. Jadi kalau kita membahas yang seperti ini, jangan sebatas sesama kaum muslimin. Itu tidak sempit seperti itu. Kaum muslimin itu luas. Suami dan istri, murid dan guru, teman dengan teman yang lain, anak dengan orang tua, keponakan dengan pamannya, tetangga dengan tetangga, itu maknanya luas sekali. Ketika Islam mengharamkan su'udzan, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian dari sifat dzan, karena dzan itu pembicaraan yang paling dusta. Ketika kita dilarang untuk su'udzan kepada orang lain, maka kepada istri kita pun lebih tinggi tingkat pengharamannya. Kalau kita su'udzan kepada istri, atau istri su'udzan kepada suami, tingkat keharamannya lebih tinggi daripada sikap su'udzan kita kepada orang lain. Karena kaidah tadi mengatakan seperti itu. Keluarga lebih berhak. Keluarga lebih berhak. Hasad, benci, dendam, satu hal yang sangat menyedihkan dan memalukan sekali apabila ada dendam di antara sepasang suami istri. Ini memalukan sekali. Apa artinya menikah kalau ada dendam dalam hati? Dari mana kita tahu dendam itu ada? Kalau ada timbul masalah, selalu diungkit lagi masalah yang sebelumnya.
Yang seperti ini hanya akan membuat kehidupan rumah tangga itu tidak harmonis. Yang sudah biarlah berlalu. Jangan ada satu kejadian, oh mas ini nggak menepati janji, sama seperti dulu. Mas nggak pernah loh janjikan seperti ini terus nggak jadi. Waktu itu juga tahun ini bulan ini caket semua ternyata. Tidak perlu diungkap seperti itu. Sebagaimana kita sebagai seorang suami pun jangan ada dendam kepada istri, jangan menyimpan dendam kepada istri. Gitu. Ada satu masalah, ya kamu juga itu seperti itu dulu. Pernah kan? Diulang. Jangan, sudah cukup. Karena itu hanya akan menyakitkan hati dan perasaan pasangannya. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah ya bicara seperti ini. Mudah juga mendengarnya kan? Yang paling enak mendengar. Yang paling susah ini berbicara. Yang paling enak itu berbicara, mendengarkan, tapi prakteknya ya ikhwan. Prakteknya. Artinya semaksimal mungkin kita wujudkan apa yang telah kita dengarkan pada hari ini dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan rumah tangga kita. Sungguh. Nah, sungguh. Ikhwati fillah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itu kaidah kedua. Kemudian kaidah ketiga. Jadi setiap kaidah itu pengembangannya sangat luas nanti. Marilah kita sama-sama mengembangkan. Artinya begini, kalau kita membahas, mendengar, membaca satu hal kebaikan yang terkait dengan hak orang lain, maka yang pertama kali kita bayangkan adalah pasangan kita. Pasangan kita. Oh, ini yang paling berhak istri, yang paling berhak adalah suami. Berkata dengan lembut, hikmah dalam berdakwah, bertemu dengan masyarakat begini, istri pun lebih berhak, suami pun demikian. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah setiap pasangan mendahulukan kewajibannya. Setiap pasangan mendahulukan kewajibannya. Dengan keyakinan ia akan mendapatkan haknya. Dengan keyakinan dia akan mendapatkan haknya. Dengan keyakinan dia akan mendapatkan haknya. Ini penting sekali. Penting sekali. Di dalam Islam kita diajarkan untuk memahami hak dan kewajiban, tetapi yang sangat ditekankan adalah kita melaksanakan kewajiban itu sendiri. Melaksanakan kewajiban. Tatanan hidup itu akan seimbang apabila hak dan kewajiban dilaksanakan. Tetapi tatanan hidup itu akan pincang, akan goyah ketika masing-masing menuntut haknya, kemudian melupakan kewajibannya. Sebagai contoh, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun dalilnya ya. Dalilnya adalah firman Allah untuk kaidah yang ketiga ini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Surat Al-Baqarah ayat 228. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Yang artinya mereka kaum wanita itu memiliki hak sebagaimana mereka juga memiliki kewajiban dengan cara yang baik. Sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan, dan pernyataan Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, demikian juga Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya, dan Al-Baihaqi dalam Al-Kubra, As-Sunanil Kubra. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati
kama uhibbu an tatazayyana li li'anna Allah ta'ala dzakarahu yaqul walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, aku ingin sekali berhias untuk istriku sebagaimana aku menuntut istriku berhias untuk diriku. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Tadi sudah dibahas oleh Ustaz Aib untuk menyiapkan fasilitas-fasilitasnya. Jangan hanya menuntut tapi berikan fasilitasnya. Nah, di sini ditambahkan dengan ucapan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Aku ingin sekali berhias, tampil menawan di hadapan istri. Barakallahu fikum, kalau hanya menuntut istrinya yang berhias, ini tidak matuk, tidak becek kata orang Jawa. Enggak bagus seperti ini. Tapi masing-masing ada hak, masing-masing ada kewajiban. Coba perhatikan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Siapa yang pertama kali disebut oleh beliau? Ibnu Abbas sebagai seorang suami atau istri beliau? Yang pertama kali disebut oleh Ibnu Abbas justru kedudukan beliau sebagai seorang suami. Perhatikan, saya ingin berhias kepada istriku sebagaimana aku ingin istriku berhias untuk diriku. Jangan dibalik. Istri harus berhias kepada suami, maka suami pun akan berhias kepada istri. Beda pemahaman salaf dengan kita. Kalau salafus saleh tidak. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sebagai tokoh sahabat as-salafus saleh, justru beliau ingin barakallahu fikum menyampaikan pesan kepada kita, laksanakan kewajibanmu, engkau akan mendapatkan hakmu. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk melaksanakan ayat ini maka kita rela, kita siap berkorban pada beberapa hal yang tidak terkait dengan tidak melanggar syar'i. Kita harus rela berkorban di dalam hal-hal yang tidak melanggar syar'i asal menyenangkan pasangan. Kalau kita sebagai suami agar istri senang, kalau kita sebagai istri, kalau dia sebagai seorang istri asalkan suami senang. Sebagai contoh masalah rambut. Nah gitu. Saya buka biar lebih masuk gitu. Istri kita lebih senang kalau rambut kita gondrong umpamanya. Padahal kita paling nggak senang kalau rambut itu gondrong. Sekarang kita sebagai seorang suami, bukan dari pandangan seorang istri. Kita sebagai seorang suami yang baik menuruti keinginan istri, atau kita tetap bersikukuh dengan raiso naik gondrong, tutuna oke. Kalau alasannya itu, istri akan menjawab, engkau bendino tak sisir, tak samponi wis. Nah, gitu. Coba. Kita sebagai seorang suami yang baik, dalam hal ini tetap ngotot rambutnya pendek atau sudah. Sekarang rambut panjang, rambut pendek itu terkait dengan pelanggaran syar'i atau tidak? Tidak. Bahkan kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya panjang dan gondrong. Dalam keadaan seperti ini apa yang kita lakukan? Ya sudah, syukur aja gitu. Enggak, ya wes kalau itu. Yang penting tiap hari disampuni loh. Nah, masuk di situ. Set. Bukan cuma mengikuti keinginan istri, tapi masukkan set, tapi disampuni loh bendino. Gitu. Atau kasih syarat yang lain, tiap malam sebelum tidur dilus-lus loh rambutku. Nah, masuk set. Nah, gitu. Nah. Sebaliknya, kita yang senang rambut panjang, ternyata istri nggak senang rambut panjang. Pengennya kowe tentara aja loh, Pak. Nah. Nanti suaminya tersinggung. Oh, biarnya pengen dari bojo tentara yang naik. Nggak sampeyan. Nah, barakallahu fikum. Masalah jenis sampo, jenis sabun, sebenarnya wajar atau pantas atau tidak kalau seperti ini menjadi sebab percekcokan dalam rumah tangga. Aku pengennya lifebuoy ya. Ojo mas, yang look saja. Ya sudah, kamu beli look, saya tak beli lifebuoy.
Pokoknya aku tak gelem nganggo gunamu. Wajar apa enggak seperti ini? Tidak wajar. Tidak pantas sebenarnya yang seperti ini terjadi dalam rumah tangga salafi. Harus sama-sama mengalah. Artinya sudahlah, kita melaksanakan kewajiban kita. Yang penting kan memberikan uang untuk beli sampo, beli sabun. Ya kan, sudah ini harga sabun, harga sampo, silahkan mau pilih yang jenis apa. Mau dicampur-campur juga boleh. Demikian juga seorang istri. Nah, seorang istri, apa yang diinginkan suaminya dan apa yang diinginkan suaminya itu bertentangan dengan keinginan dia, tetapi tidak melanggar syar'i. Apa yang harus dilakukan seorang istri? Apa yang harus dilakukan seorang istri? Menurut kepada suaminya. Ini kalau imbang, nanti akhirnya jadinya begini. Kalau sudah imbang ya, kejadiannya akan begini. Mas, aku pengen rambutmu dawa. Terus bilang, ya sudah nggak apa-apa. Walaupun mungkin begini nggak apa-apa. Ikuti keinginanmu. Oh, nggak senang rambut panjang lah mas. Udah nggak usah. Tapi kalau ngotot-ngototan nggak akan selesai. Kalau imbang justru bagus. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang al-adalah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika menafsirkan ayat surat Al-Baqarah ayat 228 tadi, surat Al-Baqarah ayat 228, kata Imam Ibnu Qayyim, wa dakhala fi qawlihi wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf jami'ul huquqi allati lil mar'ati wa 'alayha. Yang dimaksud dengan firman Allah surat Al-Baqarah 228 tadi adalah seluruh hak dan kewajiban istri serta suami. Wa inna maradda dzalika ila ma yata'arafuhu an-nas bainahum wa yaj'alunahu ma'rufan la munkaran wal Qur'an was sunnatu kafilani bihadza atamma kafalah. Kemudian patokannya hak dan kewajiban itu kembali kepada urf, kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakatnya. Adapun Al-Qur'an dan sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah cukup menjelaskan hal ini. Nah, artinya barakallahu fikum, kalau kita membicarakan tentang kewajiban memberikan nafkah. Kewajiban memberikan nafkah. Islam tidak menentukan secara pasti setiap bulan harus $100. Nganggo dolar, Pak. Enggak apa-apa. Rupiah terus-terusan merosot maksudnya. Islam tidak menentukan, tidak ada kepastian, ketentuan pasti dalam Islam. Nafkah yang harus diberikan kepada istri besarnya sekian. Makan setiap hari harus sak bakul atau gimana enggak. Tapi itu kembali kepada urf masyarakat setempat, kebiasaannya. Masyarakat sini dan masyarakat sana kan berbeda dalam menentukan barakallahu fikum jenis makanan yang bagus, yang baik, ataukah jenis makanan yang tidak. Di beberapa tempat yang terpencil makan jagung dan makan ubi bakar, telo pendem, telo kaspo dan sebagainya, itu sudah bagus. Sudah Masya Allah zen itu. Sudah cukup untuk kebutuhan karbohidrat tubuh. Tapi di beberapa tempat yang lain kalau makanan seperti itu menghina, Pak. Tidak bisa seperti ini, terlalu menghina. Artinya dikembalikan kepada urf setempat. Di beberapa tempat makanan yang dihidangkan itu yang terbaik adalah ikan laut. Tapi di beberapa tempat yang lain sebagian masyarakat tidak bisa itu makan ikan laut, jijik. Sehingga ketentuan barakallahu fikum tadi secara pastinya dikembalikan kepada urf, kewajiban, hak dan segala macamnya. Ini pernyataan dari Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan ay walahunna 'ala rijali minal haqqi mithlu ma lirijali 'alaihinna falyu'addi kullu wahidin minhuma ilal akhar ma yajibu alaihi bil ma'ruf. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, laki-laki memiliki kewajiban sebagaimana laki-laki memiliki hak. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, maka hendaknya masing-masing menunaikan kewajibannya kepada pasangannya dengan cara yang ma'ruf, sehingga kehidupan rumah tangga itu akan seimbang, masing-masing mengerti hak dan kewajibannya. Pertanyaannya sekarang,
Apa sajakah kewajiban suami, apa sajakah kewajiban istri, istri itu punya hak apa, suami itu punya hak apa. Seperti yang saya singgung di depan tadi, tidak dapat dibahas dalam kesempatan siang hari ini. Terlalu banyak. Nah, terlalu banyak. Mulai dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Nah, baik, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang mesti diperhatikan, adalah membiasakan hidup bermusyawarah di dalam rumah tangga. Membiasakan untuk hidup bermusyawarah di dalam rumah tangga. Jangan menjadi suami yang saklek, jangan pula menjadi istri yang saklek. Artinya saklek itu sebagai contoh nyari rumah kontrakan. Salafin kan kebanyakan kontraktor. Sering kontrak sana, kontrak sini. Mengikat kontrak, mahal loh ikatan kontraknya. Umpamanya mencari rumah kontrakan. Suami yang mencari rumah kontrakan, sebelum memutuskan rumah ini jadi saya kontrak atau tidak, maka bermusyawarah dulu dengan istri. Jangan was katain murah kono baik. Sudah buat kontrak baru. Ini sudah sampaikan kepada istrinya, sudah tak kontrakan rumah di sana. Murah loh. Besok Ahad kita pindah-pindah, nggak usah ikut daurah dulu. Umpamanya, nggak usah ikut daurah dulu. Ini lebih penting ini pindah-pindah rumah tangga, biar harmonis rumah tangga kita. Tapi sebelumnya tidak pernah meminta pertimbangan, musyawarah dari istrinya. Sekarang kalau dipikir, yang paling banyak tinggal di rumah istri apa suami? Perempuan. Yang paling banyak tinggal di rumah adalah perempuan. Sehingga dalam menentukan rumah kontrakan, kalau kita ingin bangun rumah, bentuk rumahnya seperti apa, letak dapurnya di mana, maka sebenarnya yang paling penting menentukan itu adalah musyawarah tadi. Musyawarah. Istri tentu yang paling sering dan tinggal di rumah, dialah yang berhak untuk menentukan, Mas di sini saja. Ini kayaknya lebih enak. Ini enggak, pokoknya sudah tak kontrakan di sana, yang penting murah. Tidak. Setelah selesai, oh alhamdulillah murah. Sampaikan kepada pemilik rumah, saya ingin ngajak istri saya dulu. Diajak istrinya. Ini gimana? Ini sebagai seorang suami jangan saklek, beli kontrak, nyoh. Enggak gitu. Nyah nyoh. Tapi sebagai istri pun jangan saklek. Sudah dibawa ke rumah kontrakan, wah kurang luas mas. Ini kan imbang ya, imbang. Kalau imbang itu enak. Suami ngontrakkan rumah seperti ini, sebelum resmi dikontrak, istrinya diajak. Istrinya yang diajak melihat rumah, karena bahagia dan senang diajak musyawarah oleh suaminya, ya sudah mas saya senang dengan rumah ini. Enak kan? Gitu. Jadi istri juga jangan saklek, wah dapurnya kurang tinggi. Iki ora ono wastafel piye mas? Wastafel ngasline Wonogiri kok wastafel. Bahasanya orang Solo loh, jangan tersinggung orang Wonogiri. Jangan tersinggung. Ini saya menggunakan bahasa sehari-hari saja. Oh minta wastafel, artinya di kampung aja nggak pakai wastafel kok. No, wastafel ora ono mas. Terus ki jendelone kurang. Tidak. Tapi masing-masing suami dalam memilih rumah kontrakan ngajak istrinya. Istri yang sudah diajak terima juga, ya. Enak begitu. Artinya membiasakan hidup bermusyawarah. Sampai umpamanya sekalipun membeli yang untuk goreng-goreng itu, wajan dan sebagainya itu. Nah, tentu yang seperti ini sebenarnya istri yang menentukan, begitu. Tapi untuk menciptakan suasana yang harmonis, istri sebelum beli tanya dulu sama mas, nek iki piye mas? Yes, ora apa-apa. Enak gitu. Walaupun mungkin dianggap kecil, dianggap remeh, tapi ini sangat berpengaruh di dalam menjaga cinta. Kalau cuma sekedar cinta, mungkin dalam beberapa hari bisa tumbuh.
Tapi menjaga cinta itu yang paling sulit. Betul kan? Betul. Menjaga cinta itu yang paling sulit. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal kecil seperti ini kalau tidak diperhatikan justru akan menjadi bumerang, akan menjadi besar. Kita yang diposisikan sebagai seorang pembimbing, kalau bahasa Jawanya ustadz, kita yang diposisikan sebagai seorang pembimbing, ketika mendapatkan masalah, menghadapi masalah ikhwan, akhwat, ummahat, pertanyaan yang masuk kepada kami bisa dikatakan paling banyak itu justru masalah rumah tangga. Paling banyak cerai, khulu, talak. Ini suami saya begini, istri saya begini, apa yang harus saya lakukan? Anak saya gimana? Ibu saya, keluarga. Nah, kalau untuk masalah jual beli, menurut laporan survei terakhir dari kami, di posisi nomor 2 setelah rumah tangga, jual beli, yang ketiga DLL dan lain-lain. Yang paling sering itu tuh, paling sering rumah tangga jual beli, rumah tangga jual beli. Nah, maka untuk memperkecil masalah tersebut dan memperingan tugas kami, mohon jangan buat masalah. Iya kan? Mohon jangan buat masalah. Akhirnya ya alhamdulillah jadi sebab kita buka buku murajaah. Tapi kan lebih bagus bisa dimanfaatkan untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Maka dari itu belajar ya kawan terus. Jangan merasa cukup ngaji cuma sebulan sekali. Kalau pas ada daurah baru ngaji. Jangan. Kalau bisa setiap hari ngaji. Alhamdulillah radio juga sudah ada, bisa dengarkan radio setiap saat. Kecuali yang nggak sampai di tempatnya. Baik, ini masih kaidah yang keempat, membiasakan hidup bermusyawarah dalam rumah tangga. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159. Ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyawirhum fil amri." Wasyawirhum fil amri. Ajaklah mereka bermusyawarah dalam masalah yang dihadapi. Apakah sebatas musyawarah itu dalam dakwah saja? Atau dalam RT, RW? Tidak. Musyawarah itu harus dihidupkan mulai dari kehidupan rumah tangga. Nah, hidup dalam rumah tangga. Pengeluaran bulan ini untuk apa saja? Anggarannya seperti apa? Semua dimusyawarahkan. Jenis sepeda motor yang akan kita beli apa? Jet Colet apa Honda Pitung puluhan itu dibahas. Apakah yang ada tutup rantainya ataukah tidak? Sekaligus diingatkan terus bahwa ikhwan yang punya sepeda motor dan rantainya masih belum ditutup dan biasa memboncengkan akhwat atau istri, harap segera. Itu termasuk kewajiban dalam rumah tangga. Nanti kalau sudah kecelakaan baru bingung. Sering atau tidak terjadi seperti ini? Sering. Atau nanti sebelum pulang disurvei dulu. Untuk menunjukkan kita serius, punya perhatian yang besar. Ada akhwat meninggal dunia, akhwat gegar otak. Ada anak ikhwan kemudian terlempar ke sawah, ditubruk. Akhirnya bukan cuma dia yang kecelakaan, truk di belakangnya juga di Ngawi gitu pernah terjadi. Ustaz Rifai pernah cerita soal Dulani. Boncengan suami istri masuk, anaknya terlempar, istrinya tergeret, suaminya santai aja. Enggak paham ini. Truk di belakangnya ngoset. Oh, ini untuk ngerem. Baru gunjal-gunjal gembos piye. Lihat ada akhwat yang tergeret, istrinya. Masih banyak, saya yakin masih banyak sekarang ini. Bisa dicek mungkin oleh panitia. Yang seperti itu juga harus diperhatikan. Tadi kan kita membahas musyawarah beli sepeda motor. Jet Cola itu ada tutup rantainya apa enggak? Hah? Ada, itu lebih bagus daripada sepeda motor yang lain yang enggak ada tutup rantainya. Enggak dapat berapa persen saya Mas dari perusahaan. Perusahaannya tutup. Sudah enggak diproduksi lagi.
Namanya Honda Petung. Kalau diproduksi lagi bukan Petung ya, betul kan? Serongewuan berarti. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan ay al-umurul lati tahtaju ila istisyaratin wa nadharin wa fikrin fa inna fil istisyarati minal fawaidi wal masalihid diniyah wad dunyawiyah ma la yumkinu hasruhu. Kata Imam Asy-Syaikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, perkara-perkara atau masalah yang membutuhkan musyawarah, pemikiran dan pertimbangan, maka mengajak orang lain untuk membicarakannya akan membawa banyak maslahat, faedah, manfaat dunia dan akhirat yang tidak mungkin terhitung jumlahnya. Yang tidak terhitung jumlahnya. Yang seperti ini dipraktikkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kisah perjanjian Hudaybiyah dari sahabat Miswar bin Makhramah, kata beliau, "Falamma faragha min qadiyatil kitab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi qumu fanharu thumma hliku." Jadi dalam perjanjian Hudaybiyah ketika itu Rasulullah ingin melaksanakan ibadah ke Mekah, tetapi dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian Hudaybiyah kepada orang-orang Quraisy, artinya tidak jadi melaksanakan ibadah ke Mekah. Setelah selesai menulis surat perjanjian, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengumumkan kepada para sahabatnya, sekarang hewan-hewan yang kalian bawa disembelih. Kemudian termasuk memilih nada dering jika dimusyawarahkan itu. Seperti ini nada deringnya harus dimusyawarahkan. Tidak pas ini. Nada dering ini kan tambah besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang hewan-hewan yang kalian bawa disembelih. Kemudian cukurlah rambut kalian. Qala fa wallahi ma qama minhum rajul. Kata Al-Miswar bin Makhramah, demi Allah, tidak ada seorang pun sahabat yang bangkit melaksanakan perintah Nabi ketika itu. Nah, tidak ada seorang pun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Tidak ada seorang pun sahabat yang bangkit berdiri. Sampai Nabi Muhammad SAW mengucapkan 3 kali tetap tidak ada yang bangkit berdiri. Falamma lam yakum minhum ahadun dakhala ala ummi Salamah. Setelah melihat tidak ada seorang pun sahabat yang bangkit berdiri, maka Nabi Muhammad SAW segera masuk ke kemah Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Nabi Muhammad SAW. Fadzakara laha ma laqiya minan nas. Maka Nabi Muhammad SAW menceritakan apa yang beliau alami bersama para sahabatnya. Nah, jadi boleh seorang ustadz gitu, atau siapa saja pengurus pondok atau pengurus yayasan segala macam, pulang ke rumah terus cerita kepada istrinya, saya tadi menghadapi masalah begini dan begini, punya pendapat apa tidak? Tadi waktu rapat RT terjadi seperti ini, ada masukan? Begitu. Artinya istri dilibatkan dalam musyawarah.